Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham. Saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Selasa besok tanggal 14 November tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini kita lihat chart pergerakan dari saham MPXL ya, teman-teman ya. Pada hari ini dia berhasil menguat 4,4%. Kalau kita lihat pergerakannya masih berada di atas garis MA20 ya, teman-teman ya. Ini menarik. Jadi selama pergerakan saham MPXL ini masih bertahan di atas garis MA20, maka MPXL masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Di sini kita bisa perhatikan ada area resisten di area harga kisaran 204 hingga 208. Inilah target terdekat dari pergerakan saham MPXL ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Di area support yang masih bisa diperhatikan yakni di area kisaran 179 hingga 185, teman-teman ya. Ini ada area support yang masih cukup menarik untuk entry beli, teman-teman ya. Oke, karena kalau kita perhatikan volume hari ini juga lebih kecil dibandingkan dengan volume kemarin. Jadi masih berpotensi MPXL akan kembali turun dan dia akan menguji area support terdekatnya yang di area support di garis MA20 dan MA60, teman-teman ya. Dan target kenaikannya di area resisten di harga kisaran 204 hingga 208. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham MPXL. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BKDP. Oke, BKDP. Oke, BKDP hari ini berhasil menguat 16,36% ya, teman-teman ya. Dia penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke. Kalau kita perhatikan pergerakannya masih mampu berada di atas garis MA20 dan MA200, teman-teman ya. Garis warna biru dan warna merah muda. Oke. Jadi ini ada area support untuk saham BKDP yang di area kisaran 60 hingga 62, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham BKDP masih bertahan di atas harga 60 hingga 62, maka BKDP berpeluang dia akan menguat. Oke, jadi bagi teman-teman yang style tradingnya fast trade bisa manfaatkan untuk scalping di saham BKDP, teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten di area harga kisaran 74. 74 ini sekaligus harga tertinggi BKDP pada hari ini, teman-teman. Ini target kenaikan dari pergerakan saham BKDP. Oke, mudah-mudahan lancar untuk saham BKDP. Oke, next kemudian ada saham dengan kode GTRA. Oke, GTRA menarik ya, teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di area resisten. Di sini ada area resisten di harga 270, teman-teman ya. 270 berhasil tembus dan hari ini saham GTRA berhasil ditutup di harga 274. Kalau kita perhatikan penguatan harga dari saham GTRA juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Oke, ini menarik. Target kenaikannya di area harga kisaran 296 hingga 300, teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham GTRA. Oke, ini cukup menarik. Di area support yang saat ini masih bisa kita pantau yakni di area kisaran 270 hingga 272, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GTRA. Oke, next kemudian ada saham dengan kode GOTO. Oke, GOTO. GOTO juga menarik ya, teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 3,95% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kalau kita lihat tren pergerakannya, GOTO ini sudah mulai masuk di fase uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan saat ini support terdekatnya di garis MA5, teman-teman ya, di garis warna hitam ini. Jadi di area support di area harga kisaran 76 hingga 77, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham GOTO ini masih tertahan di atas garis MA5 di area harga 7677, maka GOTO masih berpeluang dia akan kembali menguat, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten terdekat di garis moving average 60 di harga kisaran 80, teman-teman. Oke. Kalau misalkan GOTO berhasil break dan close di atas harga 80, tentunya GOTO berpeluang akan kembali menguat dan area resisten selanjutnya yang berpotensi akan dituju yakni di garis MA100 di kisaran harga 90 hingga 91, teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GOTO, mengingat pergerakan atau kenaikan harga saham GOTO ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume, teman-teman. Jadi begitu dia besok berhasil break dan close di atas harga 80, maka dia berpotensi akan naik, teman-teman ya. Targetnya di area harga kisaran 90-91. Oke, hari ini GOTO sempat ada di harga tertingginya yakni di harga 83. Namun pada saat market close dia tutup di harga penutupan di 79. Oke, ini masih cukup menarik. Dia masih mampu bertahan di atas garis MA5
Dan MA5 ini merupakan area support terdekat untuk saham GoTo teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GoTo. Oke, next kemudian ada saham dengan kode PTPS. Oke, PTPS. PTPS ini juga menarik ya teman-teman ya. Tren pergerakannya dia masih terpantau uptrend, pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan MA5. MA5 saat ini merupakan area support terdekat. MA5 ini garis warna hitam teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham PTPS ini masih tertahan di atas garis MA5, maka PTPS berpeluang dia menguat. Dan hari ini dia berhasil menguat 4,86%. Oke, di sini ada area resistance terdekat di harga 154 teman-teman ya. Kalau misalkan 154 ini berhasil ditembus, tentunya dia berpotensi dia akan menguat, dan di sini masih ada area resistance di area harga kisaran 256 teman-teman ya. Ini masih cukup jauh teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan adanya area support di MA5 di kisaran harga 141 hingga 148 teman-teman ya. Ini area entry yang saya kira masih cukup menarik, karena selama pergerakan saham PTPS masih tertahan di atas garis MA5, maka dia berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya. Nah, di sini ada area resistance di area harga sekitar 154. Mudah-mudahan 154 ini berhasil ditembus. Kalau misalkan dia berhasil ditembus, maka dia akan naik, dan targetnya di area resistance di harga 256. Ini masih cukup panjang ya. Oke. Kita coba tarik garis ini. Oke. Target resistance pertama, kalau 154 berhasil tembus, maka ini target kenaikannya di area kisaran 2256. Oke, masih cukup panjang. Ini kalau kita ukur masih bisa sekitar 60% ya teman-teman ya, masih cukup jauh teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita bicara risiko, ini ada risikonya juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol dari garis MA5, garis warna hitam ini, maka dia berpotensi akan turun teman-teman. Dan kalau turun dia akan menuju ke MA20. Dari MA5 ke MA20 kalau kita ukur penurunannya berkisar sekitar 15%-an. Jadi selama pergerakan saham PTPS ini masih tertahan di atas garis MA5, maka ini masih cukup menarik teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.